Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firala Erikoka dari Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Kali ini saya akan membahas tentang laporan diskusi telaah artikel terkait metode pendidikan gizi untuk memenuhi tugas penyuluhan konsultasi gizi. Yang pertama, jurnal nasional yang berjudul Niat dan Perilaku Pemilihan Jajanan Anak Sekolah yang Mendapat Pendidikan Gizi Metode Ceramah dan 3T. Latar belakang penulis melakukan penelitian pada jurnal ini adalah pentingnya peran pangan jajanan dalam memberikan asupan energi dan zat gizi bagi anak sekolah yang akan menunjang pertumbuhan dan prestasi belajar. Di mana tahun 2004 dilakukan survei di Bogor sebanyak 36% kebutuhan energi anak diperoleh dari pangan jajanan. Tetapi tidak diimbangi dengan mutu dan keamanan pangan jajanan yang baik. Sehingga perlunya pendidikan gizi terkait perilaku konsumsi pangan menuju perilaku yang lebih baik dan pendidikan yang diberikan tidak membosankan. Oleh karena itu, penulis memilih metode ceramah dan metode pendidikan gizi yang dipadukan dengan permainan sehingga responden lebih aktif untuk mencegah timbulnya kebosanan, yaitu metode Team Game Turnamen atau TGT, yaitu metode yang terdapat permainan serta penghargaan sehingga anak lebih belajar rileks. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan niat dan perilaku pemilihan jajanan sehat baik di sekolah maupun di rumah pada anak sekolah dasar dengan metode ceramah dan tim game turnamen. Bagaimana penelitian tersebut dilakukan? Peneliti melakukan penelitian ini dengan pengambilan responden di 2 sekolah dasar Tumpek Rejo 1 dan 2 di Kabupaten Malang yang dilaksanakan selama 3 bulan pada bulan Agustus sampai Oktober 2013. Jumlah sampel ada 42 orang yang diambil dengan cara total sampling di mana yang dibagi menjadi 2 dengan metode ceramah dan tim game turnamen. Data mengenai niat siswa didapat dengan cara pemberian kuesioner niat yang berisi 14 pertanyaan dan data mengenai perilaku didapat melalui observasi selama seminggu menggunakan lembar observasi atau checklist yang berisi 9 pertanyaan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan software SPSS 16 for Windows. Uji yang digunakan adalah uji Wilson untuk melihat perbedaan antara niat pemilihan jajanan sebelum dan sesudah diberi pendidikan gizi. Hasil penelitian pada kelompok ceramah dan TGT menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai perilaku sebelum dan sesudah pemberian pendidikan gizi. Hasil analisis bahwa ada perbedaan signifikan terkait perilaku pemilihan jajanan sehat. Persentase responden yang mengalami peningkatan perilaku lebih banyak terdapat pada kelompok ceramah dibandingkan TGT. Sedangkan respon yang memiliki perilaku yang tetap lebih banyak terdapat pada kelompok TGT. Kesimpulan dari jurnal ini, metode ceramah maupun TGT efektif dalam merubah niat pemilihan jajanan sehat, tetapi peningkatan skor niat yang lebih tinggi dan jumlah responden yang mengalami peningkatan. Skor niat lebih banyak terjadi pada kelompok ceramah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok ceramah memberikan hasil perubahan niat yang lebih baik daripada kelompok TGT. Kelompok TGT memiliki rata-rata selisih yang lebih tinggi daripada kelompok ceramah, yang artinya peningkatan perilaku lebih tinggi terjadi pada kelompok TGT. Yang kedua ada jurnal internasional yang berjudul Pictorial Learning and Visual Image Based Activity Methods in Nutrition Education for Primary School Children in India. Latar belakangnya, pentingnya mempelajari pengetahuan terkait nutrisi sejak dini untuk kesehatan masa depan sudah diketahui secara luas. Namun, mengembangkan materi pendidikan yang menarik minat anak-anak dan menyampaikan pesan-pesan gizi merupakan proses yang berkesinambungan dan menuntut. Di lingkungan sekolah, visual dapat membantu guru menjadi pengelola pengalaman belajar yang kreatif dan bukan sekadar informasi. Penelitian saat ini berfokus pada pengembangan alat bantu pelajaran visual yang disebut kuis bergambar untuk mempromosikan pembelajaran berbasis aktivitas untuk meningkatkan perhatian dan retensi pengetahuan gizi yang berkaitan dengan fungsi makanan dan konsep gaya hidup sehat pada anak sekolah dasar. Tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk mempromosikan pahaman yang baik tentang pengetahuan gizi yang berkaitan dengan fungsi makanan dan konsep gaya hidup sehat pada anak sekolah dasar di India
melalui alat bantu pengajaran visual. Bagaimana penelitian tersebut dilakukan? Langkah pertama, peneliti meninjau penelitian sebelumnya yang menilai kandungan gizi dalam kurikulum sains sekolah dan buku teks kelas 3-5 sekolah dasar. Kemudian, peneliti mengumpulkan item yang terdiri dari 48 aktivitas pertanyaan bergambar berdasarkan yang telah disiapkan. Beberapa soal diubah karena gambar makanan yang tidak umum untuk anak sekolah dasar. Soal-soal kuis kemudian diuji dengan 40 anak usia 7-12 tahun yang diambil secara acak dari 2 sekolah. Peserta diambil dari sekolah yang dikelola pemerintahan dari kota Hyderabad di India Selatan. Hasil penelitian ini, pengetahuan awal tentang fungsi makanan dan zat gizi yang terkandung di dalamnya hanya berkisar 0-4% di kedua sekolah, yang meningkat menjadi 84-98%. Ini juga meningkat untuk sereal, millet, dan kacang-kacangan. Nilai yang berkaitan dengan pengetahuan tentang buah-buahan lebih rendah pada anak sekolah negeri dan tinggi pada anak sekolah perusahaan. Oleh karena itu, peningkatan dalam tanggapan positif terlihat lebih signifikan dibanding anak-anak sekolah negeri. Kesimpulannya, pendidikan gizi melalui alat bantu visual, teka-teki, gambar, dan lembar kerja yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan disampaikan di ruang kelas dapat menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan gizi di kalangan anak-anak. Hasil ini dibatasi oleh fakta bahwa tidak ada kelompok kontrol. Sekian pembahasan dari saya. Thanks for watching.